Halo Bunda, Assalamualaikum. Hari ini Bunda Melisa akan berbagi resep cara membuat manisan pepaya muda yang mudah banget dan bahannya itu ekonomis banget. Jadi cuman 4 bahan aja udah bisa buat kue lebaran untuk tahun ini. Nah, penasaran bukan gimana dan apa aja bahan-bahannya? Yuk langsung kita siapkan bahan-bahannya. Nah, ini kira-kira 1 kilo atau 1 buah pepaya ukuran agak besar ya. Ini sebelumnya sudah saya kupas, kemudian kita siapkan gula pasir. Nanti gula pasirnya kita sesuaikan dengan takaran dari pepayanya. Dan ini adalah air perasan jeruk lemon, bisa diganti dengan air jeruk nipis. Dan yang terakhir 1 bungkus atau 1 saset vanili. Nah, untuk air jeruk lemonnya ini saya ambil dari 5 buah jeruk lemon ukuran sedang ya Bun. Nah, untuk pepayanya ini ngupasnya harus bersih seperti ini sebelum kita parut. Nah, untuk memarutnya itu kalau untuk menggunakan blender nggak bisa ya, karena dia nanti teksturnya terlalu lembut. Ketika dimasak nanti hasilnya kurang bagus teksturnya. Nah, ini saya menggunakan parutan atau yang parutan untuk memarut kelapa itu. Nah, ketika diparut dia masih banyak sekali airnya seperti ini. Untuk itu kita harus memisahkan airnya dan juga pepaya mudanya ini. Untuk pepayanya saya gunakan pepaya yang muda ya Bun ya. Karena kalau yang mengkal masih keras masih bisa, tapi untuk yang matang itu nggak bisa karena dia teksturnya nanti benyek. Nah, ini kita pisahkan antara pepaya muda dan airnya. Kita harus menggunakan bisa kain atau serbet yang bersih seperti ini. Pastikan untuk penggunaan serbetnya itu bersih ya Bun. Ini kita peras hingga seluruh airnya itu keluar. Ini merasnya harus benar-benar sampai hilang airnya ya Bun ya. Nah, kemudian kita letakkan pada wadah dan kita lakukan hingga seluruh pepaya mudanya selesai. Nah, ini teksturnya bagus banget. Seperti ini, dia seratnya kelihatan ya. Nah, untuk takaran gulanya ini saya menggunakan gelas belimbing seperti ini. Jadi takarannya 1:1 antara pepaya muda dan juga gulanya. Ini untuk pepayanya kita isi hingga padat ya, jadi jangan sampai berongga supaya nanti takarannya itu pas. Kita isi hingga benar-benar penuh. Nah, untuk mengisinya ini saya peres aja. Jadi biasanya sih untuk 1 kilo pepaya muda yang belum dibuang kulitnya itu menghasilkan sekitar 2 gelas belimbing pepaya yang sudah diparut dan dibuang airnya seperti ini. Kita lihat ya Bun ya, nanti apakah hasilnya itu jadi 2 gelas atau enggak. Nah, ini untuk gelas kedua kita padatkan lagi ya Bun ya. Jangan sampai ada yang berongga supaya nanti takarannya pas dan kemanisannya pun juga pas. Oh iya, untuk resep manisan pepaya milik saya ini memang berbeda dengan resep-resep biasanya, karena biasanya itu menggunakan sitrun atau bahan kimia. Menurut saya itu kurang bagus ya. Jadi saya menggantinya dengan jeruk lemon atau jika tidak ada jeruk lemon itu jeruk nipis. Nah, kurang lebih jadinya benar-benar 2 gelas ya Bun ya. Ini setelah kita takar, kita letakkan, bisa kita masak di atas teflon atau wajan seperti ini. Kali ini saya menggunakan wajan biasa yang buat masak itu. Ini bisa ya. Nah, untuk takaran gelasnya, maksudnya untuk takaran gulanya ini sesuai dengan takaran dari pepaya yang telah diperas tadi. Karena tadi 2 gelas, jadi untuk gulanya juga 2 gelas ukuran peres ya Bun ya, sesuai dengan takaran pepaya muda yang sudah diparut tadi. Nah, jika tak pas nanti
Manisan pepaya ini hasilnya juga rasanya pas, enak, dan juga aroma dari lemon atau rasa lemonnya itu berasa banget. Jadi buat bunda yang nggak tahu apa sih itu sitrun dan dimana carinya, nggak usah bingung, karena kita bisa menggantinya dengan menggunakan jeruk lemon ataupun juga jeruk nipis. Jadi kita gunakan bahan-bahan yang ada di sekitar kita saja ya bun ya. Nah ini jika sudah, kita masukkan perasan jeruk lemon tadi. Selanjutnya saya tambahkan vanili untuk perasa. Tujuan dari jeruk lemon dan juga vanili ini adalah supaya rasa atau bau dari pepaya muda ini sudah tidak ada lagi. Jadi nanti rasanya benar-benar enak. Nah ini kita sangrai atau kita masak di atas kompor. Nggak usah khawatir ya bun ya, nanti karena gulanya ini secara alami dia akan meleleh dan juga mengkaramelisasi, gimana ya nyebutnya ya nanti gulanya itu kayak jadi karamel gitu. Sebenarnya apabila bunda membuat manisan ini dalam keadaan cuaca yang panas, nanti manisannya bisa dijemur sebentar. Namun apabila membuatnya dalam kondisi hujan seperti saya kali ini, jadi dia buatnya harus benar-benar sampai kering. Nah seperti ini dia gulanya kelihatan kuning ya, dia seperti karamel, jadi dia posisinya memang sudah hampir kering. Nanti ketika dibulat-bulatkan dan diangin-anginkan saja, tidak perlu dijemur, sudah cukup seperti itu. Nah ini teksturnya seperti ini nih, sudah bener ya bun. Dia ketika mulai kena angin dia keras secara alami. Nah selanjutnya ketika hangat kita siapkan langsung beberapa mangkuk. Ini sesuai dengan jumlah pewarna yang bunda miliki. Misal punya 3 pewarna, merah, kuning, dan hijau, bisa kita bagi dalam 3 mangkuk saja atau 3 bagian saja. Namun apabila ingin lebih bervariasi, bisa dibagi dalam beberapa warna. Kali ini saya menggunakan 5 warna, jadi nanti saya bagi menjadi 5 bagian. Nah untuk pembagiannya usahakan sama banyaknya ya bun ya, nanti biar hasilnya juga manisannya itu besarnya sama dan banyaknya juga sama. Nah untuk mangkuk pertama ini saya menggunakan pewarna hijau tua. Untuk pewarnanya ini sesuai selera ya bun ya, bisa 2 tetes ataupun 1 tetes saja itu sudah cukup. Kemudian untuk mangkuk kedua saya menggunakan warna ungu. Oh iya bun, yang perlu diingat ini kita harus menggunakan pewarna ya, jadi bukan pasta, karena nanti jika menggunakan pasta itu rasanya akan berubah. Jadi kita menggunakan pewarna, warnanya cantik, rasanya tetap sama seperti itu. Selanjutnya kita gunakan warna kuning tua untuk mangkuk yang ketiga. Dan untuk mangkuk yang keempat ini saya menggunakan warna merah rose. Bisa juga diganti dengan merah cabai ya, itu bagus, warnanya cantik. Nah untuk menciptakan efek pelangi pada warna terakhir saya menggunakan warna biru. Ini saya menggunakan merek kupu-kupu. Untuk merek ini banyak sekali ya kita temukan di TBK dengan harga yang murah, yakni sekitar 6.000 atau 7.000. Jadi bunda nggak usah bingung-bingung sih harus cari pewarna di mana.
di TBK terdekat juga sudah ada. Nah, ini kita aduk-aduk hingga semua tercampur secara merata. Nah, ini untuk mengaduknya ini pastikan ini harus benar-benar tercampur ya Bun, karena ketika dia sudah mengkaramelisasi dia memang agak susah ketika dicampur pewarna, jadi harus benar-benar rata. Nah, ini sudah selesai semua adonannya, sudah warna, dan sekarang saatnya kita bentuk. Untuk bentuknya sesuai selera, kali ini akan saya bulat-bulatkan. Nah, untuk taburannya saya menggunakan gula pasir. Ini gulanya justru yang gula ini ya Bun ya, yang gula pasir, jadi tidak atau bukan gula halus. Kita siapkan wadah, kita ambil sedikit adonan, selanjutnya kita bulat-bulatkan. Ini kalau dia masaknya benar-benar matang nanti dia tidak lengket ya. Nah, ketika membulatkan itu pastikan tangannya Bunda itu bersih dan juga kering, jadi dia benar-benar gak lengket. Nah, ini kita gulingkan di atas gula pasir. Setelah digulingkan ini dia hasilnya cantik banget loh Bun. Nah, jika sudah kita lakukan ke seluruh adonan. Nah, gimana nih Bun, tertarik kan untuk mencoba membuat manisan pepaya di rumah? Nah, kalau Bunda memiliki buah pepaya, tentunya nggak ada salahnya untuk dicoba membuat jajanan seperti ini. Selain bisa untuk jajanan lebaran, ini juga bisa untuk dijual loh Bun. Modalnya benar-benar minimalis ya, misal untuk pepayanya gratis, jadi kita hanya modal dari gula pasirnya saja. Jadi mungkin di bawah 10.000 ini kita sudah bisa buat camilan atau jajanan untuk buah hati dan juga jajanan untuk lebaran. Gimana Bun, recommended bukan? Jangan lupa untuk mempraktekannya di rumah ya. Nah, ini setelah sebulatkan dan kita beri taburan, hasilnya cantik banget ya. Wah, seperti pelangi. Untuk warnanya juga cantik, rasanya pun juga enak karena tadi saya menggunakan lemon, jadi dia rasanya manis-manis asam gitu ya Bun ya, nggak ngebosenin. Untuk ukurannya memang tidak terlalu besar supaya yang makan itu nggak enek atau nggak bosen, jadi ukurannya yang sedang aja. Nah, ini sudah selesai. Semoga informasi dan resep serta tutorial yang saya bagikan ini bermanfaat. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan share ke semua sosial media kalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.